Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Dwi Fariza Ulfa dengan NIM 21116086162. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah model konseling kognitif behavior terapi. Nah, yang pertama itu di sini kita akan membahas mengenai tokoh utama dalam sejarah konseling behavior terapi ini. Nah, tokoh utama di dalam konseling ini, di dalam terapi CBT ini merupakan Aaron Beck. Nah, Aaron Beck ini merupakan seorang psikanalisis yang memulai penelitian eksperimen pada tahun 1950 sampai 1960-an. Nah, penelitian ini itu bertujuan untuk menguji teori psikoanalisis khususnya tentang depresi yang dianggap sebagai kemarahan yang diarahkan ke diri setiap individu. Nah, namun ternyata dari penelitian Aaron Beck ini menunjukkan bahwa pasien depresi itu mengalami pikiran yang otomatis negatif terhadap dirinya, lingkungan, dan masa depan. Nah, setelah mengetahui hasil penelitian ini, Aaron Beck ini kemudian mengembangkan terapi kognitif yang berfokus pada membantu konseling mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengubah pikiran-pikiran yang tidak realistis dan disfungsional. Nah, selanjutnya membahas mengenai evaluasi menjadi konseling kognitif behavior terapi. Nah, pada awalnya ini tuh dikenal sebagai kognitif terapi. Nah, namun sekarang itu lebih dikenal dengan kognitif behavior terapi karena terapi ini mengintegrasikan teknik-teknik perilaku ke dalam kerangka kognitif. Nah, kognitif behavior terapi ini kemudian digunakan secara luas untuk berbagai kondisi seperti gangguan kecemasan, OCD, PTSD, bahkan gangguan medis dengan komponen psikologis. Nah, gangguan medis dengan komponen psikologis ini contohnya seperti asma. Nah, asma itu kan biasanya terjadi karena kecemasan. Nah, karena kecemasan berlebih, dia jadi kayak berpikir yang tidak, jadi akhirnya dia itu kayak biasanya menyebabkan sesak nafas gitu loh. Nah, ini itu juga bisa dibantu dengan konseling CBT ini karena nanti di dalam konteks CBT-nya itu dia akan kayak membantu dengan teknik relaksasi terus dengan hal-hal lainnya yang berada di dalam teknik CBT ini. Nah, kemudian akan membahas mengenai kontribusi Judith S. Beck dalam CBT ini. Nah, Judith S. Beck ini merupakan putri dari Aaron Beck. Nah, Judith Beck ini merupakan generasi kedua dalam pengembangan kognitif behavior terapi. Nah, Judith ini juga memperluaskan jangkauan dan penerapan terapi CBT ini. Nah, Judith juga menulis buku yang berjudul Cognitive Behavior Therapy Basic and Beyond, yang menjadi salah satu sumber utama dalam pendidikan CBT. Nah, di karya yang terakhir, Judith ini juga menambahkan pendekatan CTR, yaitu Recovery Oriented Cognitive Therapy, yang dikembangkan bersama ayahnya, yaitu Aaron Beck itu tadi. Nah, pendekatan CTR ini tidak hanya berfokus kepada gejala negatif, tetapi CTR ini berfokus pada 3 aspek, yaitu yang pertama ada membangun aspirasi, nilai, dan tujuan hidup konseli. Nah, yang kedua ada menumbuhkan emosi positif dan keyakinan adaptif, dan yang terakhir ada menguatkan kualitas dan kekuatan personal konseli. Nah, selanjutnya menjelaskan mengenai proses historis CBT. Nah, proses historis CBT ini dibagi menjadi 5. Ada tahun 1960, 1970 sampai 80, 80 sampai 90, 2000 sampai 2010, dan 2010 sampai sekarang. Nah, di tahun 1900 ini adanya kemunculan terapi kognitif oleh Aaron Beck itu tadi. Nah, pada saat itu Aaron Beck itu menjadi psikoanalisis di Universitas Pennsylvania.
Aaron Beck ini menemukan bahwa depresi itu sebenarnya tidak berakar pada kemarahan tersembunyi, melainkan pada pikiran negatif otomatis yang bersifat tidak realistis. Nah, akhirnya Beck ini menyusun model kognitif depresi yang mengidentifikasi skema berpikir negatif tentang diri sendiri, dunia, dan masa depan. Nah, yang kedua di tahun 1970 sampai 1980. Nah, ini mulai cognitive behavior therapy ini diuji coba secara ilmiah. Nah, pada tahun 1977, Beck dan John Rush itu menerbitkan studi perbandingan antara terapi kognitif dan obat antidepresan yang menunjukkan efektivitas yang sebanding. Nah, kemudian 2 tahun selanjutnya, pada tahun 1909, itu terbit buku Cognitive Therapy of Depression. Panduan terapi pertama ini berdasarkan dari modelnya Beck tadi. Nah, kemudian akhirnya CBT ini mulai digunakan untuk mengatasi kecemasan, lalu berkembang ke gangguan-gangguan lain seperti OCD, PTSD tadi. Nah, pada tahun 1980 sampai 1990 itu CBT menjadi sistem psikoterapi yang lengkap. Nah, pada rentang tahun ini, CBT ini dikembangkan lebih lanjut sebagai yang pertama itu sebagai sistem teori kepribadian dan psikopatologi. Nah, yang kedua itu ada model psikoterapi yang sistematis dan terstruktur. Dan yang ketiga itu ada pendekatan berbasis bukti dengan hasil uji klinis yang kuat. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di tahun sebelumnya itu kan CBT ini juga digunakan untuk mengatasi gangguan kecemasan, lalu berkembang ke gangguan lainnya, seperti gangguan kepanikan, PTSD, OCD, gangguan kepribadian, dan lainnya. Nah, terus pada tahun 2000 sampai 2010 itu ada integrasi dan adaptasi dalam berbagai konteks. Nah, CBT ini berkembang menjadi terapi yang paling banyak diteliti dan digunakan secara global. Nah, karena banyak digunakan, CBT ini muncul beberapa varian, seperti DBT atau Dialectical Behavioral Therapy. Terus yang kedua ada ACT, Acceptance and Commitment Therapy, dan yang terakhir ada MBCT, itu Mindfulness Based Cognitive Therapy. Nah, yang terakhir pada tahun 2010 sampai sekarang ada Recovery Oriented CBT atau CTR yang dikembangkan oleh Judith Beck tadi dan dibantu oleh Aaron Beck itu tadi. Nah, pada tahun ini, Aaron Beck kan tadi bersama Judith mengembangkan CTR ini. Nah, CTR itu tadi menekankan pada aspirasi, nilai, dan makna hidup. Terus ada pemulihan kekuatan diri dan pemberdayaan. Dan yang ketiga itu ada menumbuhkan emosi positif dan hubungan sosial. Nah, akhirnya setelah itu CBT ini digunakan secara luas untuk gangguan jiwa berat seperti skizofrenia maupun masalah kehidupan umum. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai sejarah konseling CBT ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Fahmia Novasari. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Fahmia Novasari, NIM 230111605192. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya tentang konsep dasar kognitif behavioral terapi Judith S. Beck. Prinsip dasar CBT pada dasarnya terdiri dari dua komponen utama, yaitu kognitif dan juga behavior. Kognitif ini berfokus pada cara seseorang berpikir tentang dirinya sendiri, dunia, dan orang lain.
Sementara itu, komponen yang kedua yaitu behavior, yang berkaitan dengan perilaku individu atau tindakan yang dapat mempengaruhi pikiran serta perasaannya. Prinsip dasar menekankan bahwa bagaimana kita berperilaku mencerminkan bagaimana kita berpikir tentang hal-hal atau situasi tertentu. Dalam kognitif terapi karya Judith Esbeck menjelaskan bahwa peristiwa itu secara langsung menentukan emosi dan juga perilaku seseorang, melainkan cara individu memaknai peristiwa tersebut melalui pikirannya. Dengan kata lain, menjelaskan bahwa respon emosional dan juga perilaku seseorang dipengaruhi oleh perilaku otomatis yang muncul saat menghadapi suatu situasi, bukan oleh situasinya tersebut sendiri. Karena pada dasarnya, pikiran irasional yang negatif akan terus mempengaruhi perilaku kita. Jadi ketika kita memiliki pemikiran yang negatif, maka perilaku kita akan cenderung negatif. Sebaliknya, ketika kita memiliki pikiran yang terus positive thinking, maka perilaku kita akan cenderung positif. Sebagai contoh, terdapat dua mahasiswa, di mana dua mahasiswa ini sama-sama mendapat nilai C ketika ujian. Nah, mahasiswa ini terdiri misalnya mahasiswa A dan mahasiswa B. Nah, mahasiswa ini berpikir, aku selalu bodoh dan tidak akan pernah berhasil. Dan berakibat yaitu mulai menarik dari perkuliahan, malah sering tidak mengerjakan tugas dan juga sering tidak masuk kuliah. Sementara mahasiswa B yang sama-sama mendapat nilai C ini malah berpikir bahwa nggak apa-apa nilai jelek, yang penting aku bisa belajar lebih giat lagi, aku bisa memperbaiki ini lagi. Nah, dari kedua contoh tersebut menunjukkan bahwa bukan situasi atau kejadian nilai C tadi yang menentukan reaksi mahasiswa, tetapi cara mereka memaknainya melalui pikiran masing-masing. Jadi, CBT ini berfokus untuk membantu individu mengenali dan juga mengubah perilaku negatif seperti yang dialami mahasiswa A agar bisa merespon situasi secara lebih sehat seperti mahasiswa B. Nah, menurut Judith Esbeck, dalam terapi kognitif terdapat 6 komponen utama, yaitu yang pertama ada situasi, yang kedua ada pikiran otomatis, yang ketiga ada reaksi, yang keempat ada keyakinan menengah, yang kelima ada keyakinan inti, dan yang terakhir adalah skema. Nah, yang pertama adalah situasi. Nah, dalam CBT, setiap proses perubahan perilaku atau perubahan pikiran bermula dari sebuah situasi, yang mana situasi ini merupakan kejadian atau kondisi eksternal maupun internal yang menjadi pemicu awal reaksi psikologi seseorang. Nah, jadi intinya situasi ini adalah kejadian atau kondisi yang memiliki mengakibatkan munculnya respon pada psikologi seseorang. Nah, ciri-ciri situasi itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu netral dan juga objektif. Jadi, situasi pada dasarnya tidak memiliki makna emosional tertentu. Jadi, situasi itu tidak positif dan juga tidak negatif. Dia netral sampai seseorang itu memberi interpretasi pribadi terhadapnya. Nah, ciri situasi yang kedua yaitu dapat bersifat nyata dan juga imajinatif. Situasi ini bisa berupa peristiwa nyata, jadi tidak harus peristiwa nyata, tetapi juga bisa merupakan hal-hal yang hanya dibayangkan. Misalnya, peristiwa nyata misalnya terlambat ke sekolah, atau peristiwa nyata yang lain. Kalau peristiwa yang hanya dibayangkan, misalnya seseorang selalu berpikiran bahwa dia akan gagal ujian, jadi peristiwa itu hanya dalam bayangan. Nah, yang ketiga, ciri situasi adalah menjadi pemicu respon internal. Situasi ini menjadi pemicu munculnya pikiran otomatis, emosi, reaksi tubuh, dan juga perilaku tertentu. Contohnya, ketika seseorang mahasiswa mendapat nilai C yang tadi saya jelaskan, nilai tersebut secara faktual hanyalah huruf atau angka. Jadi, artinya nilai C tadi situasi yang bersifat netral. Namun, maknanya itu bisa berbeda-beda tergantung bagaimana cara individu tersebut memaknainya. Bisa dianggap sebagai kegagalan besar, tanda peringatan, atau bahkan peluang untuk memperbaiki diri di masa depan. Lanjut, yang kedua adalah automatic thought atau pemikiran otomatis yang muncul secara spontan.
Nah, pemikiran otomatis atau automatic thought adalah pikiran-pikiran cepat, spontan, dan sering tidak disadari yang muncul sebagai respon langsung terhadap suatu situasi. Meskipun muncul sangat cepat, pikiran ini berperan besar dalam membentuk perasaan dan juga perilaku seseorang. Jika pikiran ini keliru atau terlalu negatif, maka emosi dan reaksi yang akan muncul itu juga cenderung negatif. Bahkan jika situasinya itu sebenarnya tidak buruk, maka pikiran negatif ini akan terus mengikuti situasi begitu. Nah, pikiran otomatis ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah spontan dan cepat. Jadi, automatic thought ini muncul otomatis tanpa disadari atau dipikiran terlebih dahulu, jadi secara spontan. Nah, yang kedua adalah bersifat emosional, langsung memengaruhi emosi dan juga bisa bikin cemas, sedih, marah, dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga adalah pemikiran otomatis ini bersifat subjektif, artinya berdasarkan persepsi pribadi dan juga tidak bisa diinterpretasikan sebagai suatu yang objektif. Jadi hanya dengan pemikiran pribadi saja. Nah, yang keempat, distortif, berlebihan, atau tidak akurat. Namanya pemikiran yang spontan, pemikiran yang secara tiba-tiba muncul dan juga tidak saja disadari, seringkali pemikiran ini malah berpola negatif, dramatis, dan juga tidak realistis. Seperti itu. Nah, sebagai contoh, ketika seseorang itu melihat temannya berjalan tanpa menyapanya, nah, ia mungkin akan langsung memiliki pemikiran otomatis seperti, dia benci sama aku salah apa ya? Dia marah ya sama aku, dia anaknya nggak ramah ya? Langsung muncul pemikiran otomatis yang dramatis, yang tidak subjektif tadi. Padahal bisa saja temannya ini hanya sedang terburu-buru atau tidak melihatnya. Nah, pikiran otomatis ini cenderung bias, emosional, dan tidak selalu logis, sehingga penting untuk disadari dan juga dievaluasi dalam proses konseling nantinya. Yang ketiga adalah reaksi atau reaction. Nah, reaksi ini adalah respon lanjutan yang muncul sebagai akibat dari pikiran otomatis di poin nomor 2 tadi. Nah, pikiran reaksi ini muncul karena apa? Karena di poin nomor 1 tadi, karena situasi. Jadi, reaksi ini pada dasarnya adalah respon yang muncul sebagai akibat dari pikiran. Nah, reaksi bisa muncul dalam 3 bentuk utama. Yang pertama, cemas, sedih, marah, atau kecewa. Kalau seperti jantung berdebar, gemetar, sakit perut, pusing, dan juga yang lain-lainnya. Nah, yang ketiga yaitu perilaku, seperti menghindar, menarik diri, menangis, menyerang balik, atau bahkan seperti perilaku lainnya seperti menunda dan juga yang lain-lainnya. Nah, reaksi ini tidak muncul tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari bagaimana seseorang memaknai situasi melalui pemikiran otomatisnya yang tadi. Nah, reaksi ini bisa adaptif atau mendorong perubahan positif, atau malah justru reaksi ini selalu malah adaptif atau mendorong perilaku yang terus negatif. Gitu. Misalnya, jika seseorang itu memiliki pikiran otomatis, aku pasti malu nanti kalau presentasi. Maka dia mungkin akan merasa cemas, merasa tubuhnya berkeringat, panik, dan lain sebagainya. Sehingga akibatnya apa? Dia memilih tidak datang ke kelas. Jadi reaksi ini merupakan rangkaian yang muncul akibat interpretasi awal bahwa dia pasti nanti kalau presentasi nggak bisa. Jadi artinya ketika rasa cemas tadi muncul karena emosional, terus fisiologisnya itu tubuhnya mungkin berkeringat, perutnya sakit atau dan lain-lainnya, dan juga perilakunya yang memilih tidak datang ke kelas tadi. Jadi rangkaiannya seperti itu. Oke, yang lanjut yang keempat adalah intermediate belief. Nah, ini adalah keyakinan menengah, aturan atau asumsi hidup. Intermediate belief ini adalah keyakinan atau asumsi hidup yang berkembang dari keyakinan inti. Keyakinan menengah ini lebih mudah dikenali dibanding keyakinan inti yang nanti akan saya jelaskan. Keyakinan menengah ini sering muncul dalam pikiran sehari-hari dan berfungsi sebagai jembatan
keyakinan inti dengan automatic thought tadi atau pemikiran otomatis. Nah, ciri-ciri keyakinan menengah atau intermediate belief ini yang pertama adalah berbentuk aturan, asumsi, atau standar hidup. Biasanya dia selalu menggunakan harus, seharusnya, jika aku gini, maka aku akan gini, seperti itu. Nah, yang kedua adalah bersumber dari pengalaman masa lalu. Seringkali pemikiran menengah ini berkembang sejak masa kanak-kanak atau masa remaja. Nah, yang ketiga, pemikiran ini karena tadi yang saya jelaskan bahwa menggunakan kata seharusnya, saya harus, jika saya ini, maka keyakinan itu bersifat kaku dan juga tidak fleksibel. Sebagai contoh, seseorang mungkin memiliki keyakinan seperti aku harus selalu membuat semua orang senang, atau kalau aku tidak sempurna, aku tidak akan disukai. Seperti itu. Yang kelima adalah keyakinan inti atau core belief, yaitu keyakinan yang mendalam yang terbentuk sejak kecil yang biasanya itu berkaitan dengan nilai diri. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama adalah bersifat sangat mendalam dan juga tertanam dalam diri. Ini tuh sering sekali tidak disadari oleh individu dan bersifat absolut atau mutlak, menggunakan kata-kata selalu, tidak peduli, aku adalah seperti ini. Jadi keyakinan inti tingkatnya tadi lebih atas daripada keyakinan menengah, seperti itu. Untuk contohnya seperti aku tidak cukup baik, aku tidak layak untuk bersama keluargaku, dan juga yang lain-lainnya. Nah, yang terakhir yaitu skema atau kerangka besar pemikiran. Nah, skema ini adalah bagian dari kompleks. Dari yang tadi ada keyakinan menengah, ada keyakinan inti, dan yang terakhir ini adalah skema. Jadi skema ini adalah kerangka berpikir yang paling menyeluruh yang terbentuk dari akumulasi pengalaman hidup seseorang, terutama sejak masa kanak-kanak. Nah, skema ini berfungsi sebagai lensa psikologis yang digunakan seseorang untuk memahami dunia, diri sendiri, dan juga orang lain. Nah, ciri-ciri skema ini yang pertama adalah terbentuk dari pengalaman hidup yang terus-terusan berulang. Yang kedua adalah menjadi dasar keyakinan inti dan juga pola pikir otomatis atau pola pikir lainnya. Nah, yang ketiga adalah mempengaruhi persepsi terhadap diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan atau dunianya. Nah, yang keempat adalah bekerja secara otomatis dan tidak disadari. Nah, contohnya ada skema penolakan seperti aku akan selalu ditinggalkan, yang membuat seseorang itu merasa tidak layak untuk bersama orang-orang terdekatnya, atau ketika ada orang lain yang menunjukkan kasih sayang, mereka akan terus cenderung menolak. Nah, yang kedua adalah skema ketidakmampuan atau aku tidak bisa mengatasi masalah ini, dan ketika dia mendapat tantangan, dia terus menunjukkan keyakinan bahwa dia akan tidak mampu secara terus-menerus. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Selamat malam teman-teman. Jadi saya Faizan Radini akan mempresentasikan terkait hakikat konseling CBT. Oke, baik. Oke, yang pertama yaitu hakikat konseling CBT atau Cognitive Behavioral Therapy atau terapi perilaku kognitif, yang merupakan sebuah pendekatan psikoterapi yang bersifat terstruktur, berjangka pendek, serta berorientasi pada masa kini. Terapi ini pertama kali dikembangkan oleh Aaron T. Beck pada tahun 1960-an sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan
psikoanalisis dalam menangani berbagai gangguan psikologis. Beck mengamati bahwa individu yang mengalami depresi atau kecemasan cenderung memiliki pola pikir yang negatif, lalu tidak realistis, dan tidak adaptif, yang kemudian mempengaruhi perasaan dan perilaku mereka secara keseluruhan. Nah, tujuan dari konseling CBT ini adalah membantu individu untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan kemudian mengubah pikiran-pikiran negatif atau disfungsional yang seringkali otomatis muncul dalam pikiran mereka. Nah, pikiran-pikiran ini tuh seringkali tidak disadari, namun memiliki pengaruh besar terhadap suasana hati, persepsi terhadap situasi, serta keputusan dan tindakan yang dialami oleh individu. Jadi intinya tuh pikirannya tuh seringkali tuh nggak sadar dan dianggap sepele, namun berdampak besar terhadap keberlangsungan hidup individu itu sendiri. Nah, dengan membenahi cara berpikir yang tidak akurat dan tidak membantu, individu diharapkan dapat mengalami perubahan emosi dan perilaku yang lebih sehat dan adaptif. Nah, model kognitif yang menjadi inti dari CBT ini berpendapat bahwa gangguan psikologis sebagian besar berasal dari distorsi kognitif, yaitu cara berpikir yang keliru atau menyimpang dari kenyataan. Oke, selanjutnya yaitu tujuan pengubahan dalam konseling CBT. Nah, apa sih tujuan pengubahan dalam konseling ini? Tujuannya yaitu yang pertama, CBT bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengubah automatic thoughts atau pikiran otomatis yang bersifat negatif atau tidak realistis. Nah, pikiran ini tuh sering muncul tanpa disadari dan mempengaruhi suasana hati serta tindakan. Selain itu, CBT itu juga menargetkan core belief, yaitu keyakinan mendalam tentang diri, orang lain, dan dunia yang biasanya berkembang sejak masa kanak-kanak dan menjadi sumber utama pendekatan psikologis. Nah, yang kedua itu ada perbaikan kondisi emosi dan perilaku melalui emosi dan respon terhadap pikiran-pikiran negatif. Nah, ini tuh maksudnya gimana? Dengan membantu konseli mengevaluasi pikiran negatifnya secara objektif, CBT itu memungkinkan perubahan cara pandang terhadap suatu peristiwa. Nah, hal ini kemudian berdampak positif terhadap emosi, misalnya dari cemas menjadi tenang, dan misalnya kalau dari perilaku itu, misalkan kalau menarik diri itu jadi lebih aktif gitu. Nah, yang ketiga itu ada modifikasi keyakinan dasar atau core belief agar lebih realistis dan fungsional, sehingga konseli itu tidak mudah kambuh. Nah, CBT itu nggak hanya fokus pada perbaikan jangka pendek, tetapi juga pada relapse prevention yang merupakan berjangka panjang gitu. Dengan mengubah keyakinan inti menjadi lebih sehat dan realistis, misalnya saya nggak berharga, menjadi saya punya nilai sebagai manusia gitu. Nah, di sini tuh konseli akan lebih tahan terhadap stres dan tekanan psikologis di masa depan, kayak memberi afirmasi positif gitu kepada dirinya sendiri gitu. Nah, selanjutnya perubahan ini tuh dicapai secara bertahap, mulai dari pikiran otomatis hingga pada level yang lebih dalam, yaitu keyakinan inti. Nah, proses CBT atau cognitive theory itu bersifat progresif, yang dimana konselor itu pertama-tama bekerja pada tingkat permukaan atau automatic thoughts, lalu bergerak ke level yang lebih dalam seperti asumsi dan akhirnya di core belief-nya gitu. Nah, pendekatan ini itu juga membantu konseli membangun kepercayaan dirinya secara bertahap dan memahami pola pikirnya secara menyeluruh gitu. Jadi berprogres gitu. Lalu gimana sih situasi hubungan dalam konseling CBT setting individu? Nah, situasi hubungan itu diharapkan yang pertama, hubungan terapeutik bersifat kolaboratif antara konselor dan konseli,
yang merupakan kerjasama aktif antara konselor dan konseli sebagai mitra tim, yang berarti mitra itu saling bekerja sama gitu. Nah, keduanya itu sama-sama memiliki peran penting dalam mencapai perubahan gitu. Nah, yang kedua itu konselor berperan sebagai pembimbing yang membantu konseli mengevaluasi pikiran dan keyakinan mereka. Nah, konselor itu di sini ditekankan bahwa konselor itu bukan sebagai penyembuh, tetapi sebagai fasilitator yang membimbing konseli untuk memahami, mengevaluasi, dan mengubah pikiran serta keyakinan yang bermasalah. Gitu. Nah, yang ketiga itu fokus hubungannya adalah pada pemberdayaan konseli untuk menjadi konselor bagi dirinya sendiri atau self-therapy, kayak gitu, self-terapis. Nah, salah satu tujuan jangka pendek dari CBT ini adalah agar konseli itu mampu menerapkan teknik CBT secara mandiri di luar sesi, sehingga mereka tidak tergantung pada konselor untuk mengelola masalahnya. Namun, pada tahap awal-awal, hal itu masih perlu pantauan dari si konselor tersebut. Gitu. Nah, yang keempat, itu ada terdapat struktur sesi yang konsisten dengan agenda, review tugas rumah, dan perencanaan untuk minggu berikutnya. Nah, setiap sesi dalam konseling CBT ini tuh memiliki struktur yang jelas, harus memiliki struktur yang jelas. Dimulai dari menyusun agenda, meninjau tugas rumah dari sesi sebelumnya, kan sesi sebelumnya dikasih tugas. Nah, itu tuh di sesi itu tuh di sesi keduanya itu tuh ditinjau lagi gitu, agar pemantauannya tuh lebih terstruktur. Nah, selanjutnya juga membahas masalah utama dan menutup dengan ringkasan serta perencanaan tugas minggu berikutnya kayak gitu. Jadi apa aja tugasnya, apa aja yang harus dikerjakan kayak gitu. Lalu selain ada situasi hubungan dalam konseling individu, juga terdapat situasi hubungan dalam konseling kelompok, di mana mohon maaf tadi slide-nya belum saya geser ya. Anjir, Kak Iza, apa? Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi ada 4 poin ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu situasi hubungan dan dinamika kelompok dalam konseling CBT. Yang pertama yaitu 1. CBT kelompok memungkinkan pembelajaran dari pengalaman peserta lain gitu. Jadi situasi dan dinamika kelompoknya tuh harus dapat gitu. Nah, dalam sesi kelompok anggotanya itu dapat belajar dari kisah dan pendekatan anggota lain dalam menghadapi masalah yang serupa. Nah, hal ini itu memberikan wawasan dan validasi terhadap pengalaman pribadi mereka, kayak oh ternyata nggak aku doang yang ngalamin hal itu kayak gitu. Yang kedua yaitu dinamika kelompok dimanfaatkan untuk mengidentifikasi dan menantang distorsi kognitif. Nah, melalui diskusi dan umpan balik kelompok, pikiran-pikiran irasional bisa diungkap dan diuji dalam lingkungan yang mendukung. Itu kayak bisa dikomunikasikan kayak pikiran-pikiran irasional itu kayak gimana, dan dalam circle yang tepat gitu, yaitu dalam sesi konseling CBT kelompok kayak gitu. Nah, yang ketiga itu konselor berperan sebagai fasilitator diskusi, menjaga struktur sesi dan membantu peserta dalam pembelajaran kognitif. Nah, konselor kelompok CBT mengatur jalannya diskusi agar tetap fokus, terstruktur, dan memberi manfaat kognitif. Konselornya juga mendorong partisipasi aktif agar memastikan semua itu anggota itu merasa terdengar gitu. Jadi konselor juga berperan gitu. Nah, yang terakhir yaitu interaksi antar anggota memperkuat proses perubahan keyakinan dan mendorong dukungan sosial serta pemodelan perilaku. Proses saling mendengar, memberi dukungan, dan melihat keberhasilan orang lain itu tuh dapat memperkuat perubahan dalam diri anggota lain. Jadi kayak semakin termotivasi kayak gitu. Nah, mungkin cukup itu saja dari saya. Untuk materi yang lain akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih.
Ayo. Oke, Oke, baik. Selanjutnya, saya Diva Febriana Santoso yang akan menjelaskan materi tentang peran konselor. Jadi, isi materinya terdapat peran konselor CBT individu, peran konselor CBT kelompok, pengalaman konseli dalam setting individu, pengalaman konseli dalam setting kelompok, dan juga proses pembentukan kelompok CBT. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu masalah psikologis seperti depresi, kecemasan, dan stres kini semakin umum terjadi di masyarakat, baik pada remaja, dewasa, hingga lansia. Banyak orang mengalami kesulitan dalam mengelola pikiran dan juga perasaannya, yang akhirnya mempengaruhi perilaku sehari-hari. Dalam hal ini, terapi perilaku kognitif ataupun CBT digunakan sebagai pendekatan yang efektif dan juga terstruktur untuk membantu individu memahami dan juga mengubah pola pikir yang tidak sehat. CBT sendiri menekankan bahwa pikiran memengaruhi perasaan dan juga perilaku. Dan dengan mengubah cara berpikir, seseorang itu dapat memperbaiki kondisi emosional dan juga perilaku mereka. Peran konselor atau terapi CBT juga sangat penting, karena mereka bertindak sebagai fasilitator yang membantu konseli untuk menelusuri, mengevaluasi, dan menggantikan pikiran negatif dengan pola pikir yang lebih sehat. Nah, selanjutnya, apa sih CBT itu? CBT sendiri terdiri dari tiga, yaitu terapi yang fokus pada pikiran, perasaan, dan juga perilaku. Yang kedua dikembangkan oleh Aaron Beck, dan yang ketiga digunakan untuk berbagai masalah psikologis. Nah, selanjutnya peran konselor dalam CBT individu. Yang pertama, yaitu membantu klien menyadari pola pikir negatif. Nah, dalam terapi perilaku kognitif CBT, konselor itu memiliki peran utama dalam membantu konseli untuk menyadari pikirannya yang bersifat negatif, tidak akurat, ataupun tidak membantu. Nah, menurut Judith Beck, CBT itu berawal dari asumsi bahwa pemikiran disfungsional yang tidak akurat atau tidak membantu adalah karakteristik utama dari gangguan psikologis. Oleh karena itu, langkah awal yang dilakukan konselor adalah membantu konseli untuk mengenali pikirannya ini. Nah, hal ini bisa dilakukan melalui pertanyaan seperti apa yang terlintas di pikiran Anda ketika merasa cemas, atau apa yang Anda pikirkan saat ini. Nah, konselor di sini bertindak sebagai fasilitator dengan menyadarkan pikiran-pikiran mereka. Lalu konseli dapat mengevaluasinya dan mempertanyakan kebenarannya. Contohnya, konseli yang gagal ujian mungkin berpikir mereka adalah orang yang bodoh. Padahal itu hanyalah pikiran sesaat yang tidak sepenuhnya belum tentu benar. Lalu yang kedua, ada mengubah pola pikir untuk mengubah emosi dan juga perilaku. Nah, CBT berfokus pada hubungan antara pikiran, emosi, dan juga perilaku. Konselor membantu konseli melihat bagaimana pikiran mereka mempengaruhi perasaan dan juga tindakannya. Sebagaimana yang dijelaskan pada buku, ketika orang belajar mengevaluasi pemikirannya secara lebih realistis, mereka mengalami perbaikan dalam keadaan emosional dan juga perilakunya. Contohnya, ketika konseli berpikiran, aku akan gagal total. Nah, setelah dievaluasi oleh konselor, dia mungkin bisa menyadarinya dengan kalimat yang terpikir itu kayak aku bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik. Yang ketiga, ada menyusun sesi yang terstruktur, yaitu adalah salah satu ciri khas CBT adalah strukturnya yang sistematis. Konselor bertugas mengatur jalannya sesi terapi agar tetap fokus dan juga efisien. Judith Beck mengatakan bahwa CBT adalah psikoterapi yang terstruktur. Struktur standar sesi CBT yaitu mencakup seperti pemeriksaan suasana hati konseli, menentukan agenda sesi, yang ketiga, meninjau pekerjaan rumah dari sesi sebelumnya, lalu bisa fokus pada pemecahan masalah saat ini, dan juga yang terakhir, merangkum sesi dan memberikan umpan balik.
Yang keempat ada menyusun formulasi kognitif dan juga konseptualisasi individu, yaitu dalam CBT memerlukan pemahaman mendalam tentang pola pikir, yaitu keyakinan dasar, core belief, dan juga pengalamannya konseli. Konselor menyusun sebuah formulasi kognitif, yaitu gambaran menyeluruh tentang bagaimana pikiran dan keyakinan konseli itu berkembang dan juga mempengaruhi kehidupannya. Yang kelima ada mengarahkan eksperimen perilaku, yaitu konselor tidak hanya bekerja pada tingkat kognitif tetapi juga perilaku. Salah satu tekniknya CBT adalah eksperimen perilaku, di mana konselor itu diajak untuk menguji kebenaran pikiran mereka melalui tindakan langsung. Misalnya jika konselor berpikir, kalau saya tidak bisa berbicara di depan umum, saya pasti dipermalukan. Nah, konselor di sini tugasnya adalah mendorong konselor untuk mencoba situasi tersebut dalam skala kecil dan juga mencatat hasilnya. Ini membantu membuktikan apakah pikiran itu benar ataupun tidak. Yang keenam, menyesuaikan CBT dengan kebutuhan dan latar belakang konselor. Peran konselor di sini yaitu menyesuaikan bahasa dan juga teknik dengan tingkat pemahaman konselor. Yang kedua, memahami nilai budaya dan juga sosial konselor. Yang ketiga, mengatur durasi dan frekuensi sesi sesuai dengan kebutuhan. Yang ketujuh, mengintegrasikan teknik dari pendekatan lain. Nah, Judith Beck sendiri mencatat bahwa CBT sering menggabungkan teknik dari terapi lain seperti rational emotive behavior terapi atau ALIS. Yang kedua, acceptance dan commitment terapi ACT. Yang ketiga, dialektial behavior terapi atau DBT. Yang selanjutnya ada peran konselor dalam CBT kelompok. Yang pertama, memfasilitasi dinamika kelompok, yaitu konselor bertugas menjaga suasana kelompok itu tetap kondusif, saling mendukung, dan juga aman untuk berbagi. Konselor sendiri mendorong semua peserta itu untuk aktif dalam berpartisipasi, tapi juga menjaga agar tidak ada anggota yang terlalu dominan atau merasa tertinggal. Yang kedua, menerapkan teknik CBT, yaitu walaupun dalam setting kelompok, konselor itu tetap menerapkan teknik CBT seperti mengidentifikasi pikiran negatif. Yang kedua, membantu mengganti pikiran tersebut dengan yang lebih realistis. Yang ketiga, menerapkan latihan perilaku atau behavioral eksperimen. Yang selanjutnya ada menyesuaikan intervensi, yaitu konselor harus mampu menyesuaikan intervensi agar sesuai dengan baik untuk individu maupun dalam setting kelompok. Misalnya latihan menentang pikiran negatif yang dilakukan bersama-sama dengan contoh kasus dari salah satu anggota. Yang terakhir ada memberikan tugas kelompok maupun individu, yaitu konselor CBT dalam setting kelompok sering memberi tugas yang bisa dilakukan bersama-sama maupun secara mandiri di luar sesi ini. Ini membantu agar kelompok belajar satu sama lain dapat memperkuat keterampilan yang dipelajari. Yang selanjutnya ada pengalaman konselor dalam CBT individu. Nah, pada contohnya di sini ada Sally, yaitu seorang mahasiswa atau siswa yang berumur 18 tahun, yaitu ia mengalami depresi dan juga kecemasan. Nah, di sini konselor itu membantu mengenali pikiran negatif dan juga proses terapi yang dilakukan oleh Sally ini dihadapi secara bertahap dan juga terstruktur. Ini ada pengalaman konselor dalam CBT kelompok. Nah, konselor itu tentang mengalami proses mengenali pikiran negatif, mengevaluasi pikiran tersebut, dan juga berusaha mengubahnya menjadi lebih rasional. Sama seperti dalam setting individu, bedanya dalam kelompok. Konselor itu mendapatkan tambahan manfaat berupa dukungan sosial dari anggota lain yang mengalami masalah serupa. Nah, mereka itu bisa merasa tidak sendirian, dapat mendapatkan dorongan, dan belajar dari pengalaman peserta lain. Nah, konselor dalam kelompok juga memfasilitasi untuk diskusi dan juga memberikan latihan bersama. Selanjutnya ada proses pembentukan kelompok CBT. Nah,
Yang pertama ada menyesuaikan dengan masalah konseli, yaitu kelompok dibentuk berdasarkan kesamaan masalah seperti kecemasan, depresi, ataupun trauma. Nah, hal ini membantu peserta didik ataupun konseli itu merasa lebih relevan dan juga terhubung dengan satu sama lain. Yang kedua yaitu menilai kesiapan anggota kelompok, yaitu konselor perlu mengevaluasi apakah calon anggota konseling kelompok itu siap untuk berbagi dan mendengarkan, dapat mengikuti aturan kelompok, dan juga dapat bekerja dalam suasana terbuka dan juga kolaboratif. Yang ketiga ada menentukan struktur kelompok, yaitu ada beberapa hal yang bisa ditentukan sejak awal, seperti jumlah anggota yang idealnya 6-10 orang, lalu lama frekuensi pertemuannya, misalkan dalam satu sesi itu berapa kali untuk melakukan konseling kelompok. Yang terakhir ada tujuan dan juga aturan dasar kelompok. Nah, yang terakhir ada evaluasi dan penyesuaian. Nah, setelah beberapa sesi itu, konselor dapat mengevaluasi seperti apakah peserta. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Fardiani Nurfaiza dengan NIM 2301111609058. Saya di sini akan memaparkan materi mengenai tahap awal CBT, tahap awal assessment kognitif, evaluation, dan initial procession 1 CBT. Oke, baik. Di awal yaitu kita sudah menetapkan agenda. Sebelumnya saya akan menyinggung dahulu, mengingat kembali gitu ya, apa sih CBT itu? CBT adalah bentuk psikoterapi yang berfokus pada hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Pendekatan ini membantu konseli mengidentifikasi pola pikir yang tidak sehat dan menggantinya dengan pikiran yang lebih adaptif. CBT telah terbukti efektif untuk berbagai kondisi termasuk depresi, kecemasan, dan gangguan mood lainnya. Baik, sesuai yang saya omongkan tadi, bahwa yang pertama yaitu adalah menetapkan agenda. Nah, menetapkan agenda adalah langkah awal yang sangat penting dalam sesi CBT. Tujuannya yaitu untuk menciptakan struktur yang jelas sehingga konseling merasa aman dan tahu apa yang akan terjadi selama sesi konseling tersebut berlangsung. Prinsip utamanya yaitu kolaborasi antara konselor dan konseli, di mana keduanya berpartisipasi aktif dalam menentukan arah sesi. Struktur ini memastikan bahwa waktu sesi yang terbatas digunakan secara efisien untuk membahas hal-hal yang penting dan relevan bagi konseli. Nah, langkah-langkah praktisnya yaitu ketika konseling masuk ke dalam ruang konseling, konselor menyambut mereka dengan hangat dan ramah untuk menciptakan suasana yang nyaman. Konselor kemudian menjelaskan konsep agenda, misalnya dengan mengatakan dalam sesi CBT kali ini kita akan menetapkan agenda bersama untuk memastikan waktu kita digunakan dengan baik. Konselor menyebutkan beberapa topik standar yang perlu dibahas, seperti memeriksa suasana hatinya bagaimana pada saat ia datang. Setelah itu membahas diagnosis dan menetapkan tujuan terapi untuk sesi konseling yang pertama ini. Selanjutnya, konselor mengundang konseli untuk menambahkan topik yang ingin mereka bahas dengan pertanyaan, seperti, adakah hal khusus yang ingin Anda bahas hari ini? Setelah itu, setelah mengumpulkan semua topik tersebut, konselor dan konseli bersama-sama memprioritaskan mana yang akan dibahas di sesi saat ini dan mana yang ditunda gitu. Jadi kita mencari tahu topik mana sih yang harus kita bahas terlebih dahulu gitu. Kita mencari tahu topik mana yang penting. Nah, setelah itu manfaat klinisnya yaitu menetapkan agenda memberikan beberapa manfaat yang penting, yaitu yang pertama mengurangi kecemasan akibat ketidakpastian karena konseli tahu apa yang akan terjadi selama sesi konseling tersebut berlangsung. Yang kedua, konseli merasa memiliki kendali dalam proses terapi atau proses konseling tersebut karena mereka diundang untuk memberikan input. Yang ketiga, partisipasi aktif dalam menetapkan agenda meningkatkan keterlibatan konseli dalam keseluruhan proses terapi. Yang terakhir yaitu kolaborasi ini membangun fondasi untuk hubungan terapeutik yang kuat, yang merupakan faktor penting dalam keberhasilan terapi. Seperti yang kita tahu juga, kalau misalkan hubungan terapeutik antara konselor dan konseli sudah terhubung dan
menjadi erat, sebagai konselor juga merasa aman untuk menceritakan semua permasalahannya tanpa ada rasa ragu gitu. Dan kita sebagai konselor juga pasti ikut merasakan apa yang dirasakan oleh konselor gitu. Yang kedua, adanya mood check atau pemeriksaan suasana hati yang dilakukan melalui dua pendekatan utama. Pendekatan subjektif, seperti meminta konseling menggambarkan perasaan yang mereka rasakan dengan kata-kata mereka sendiri tanpa dibatasi. Tetapi dibatasi hanya 1 hingga 2 kalimat agar tetap fokus dalam pembicaraan kita. Nah, pendekatan yang objektif menggunakan instrumen terstandarisasi seperti Back Depression Inventory atau BDI yang memberikan data kuantitatif tentang tingkat gejala. Untuk konselor yang kesulitan mengisi formulir atau kesulitan menjawab pertanyaan tadi, konselor dapat menggunakan alternatif seperti skala 0 hingga 10, di mana 0 adalah tidak ada depresi, sedangkan 10 adalah depresi terparah, atau meminta konselor untuk mengkategorikan depresi atau stresnya dalam tingkat ringan, sedang, atau berat. Misalkan kita meminta konselor untuk menceritakan bagaimana sih tingkat kestresan kamu, tingkat kesedihan kamu itu di tingkat mana gitu, sehingga kita juga tahu. Nah, untuk mendapatkan informasi tersebut, konselor mengajukan pertanyaan terbuka, namun tetap fokus. Tentunya seperti bagaimana perasaan Anda minggu ini, atau bagaimana perasaan Anda hari ini. Penting untuk menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat pemahaman konselor, menghindari jargon-jargon yang hanya konselor yang tahu. Saat konselor berbicara, konselor mendengarkan dengan penuh perhatian, menunjukkan empati, dan mencatat perubahan dalam ekspresi nonverbal yang mungkin memberikan informasi tambahan mengenai kondisi emosional konselor. Mungkin konselor bicara kalau dia baik-baik saja, namun nada bicaranya dan raut wajahnya tidak menunjukkan kalau dia sedang baik-baik saja. Setelah itu, ada yang namanya mendapatkan update. Nah, pada tahap ini, konselor fokus untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi konselor. Pertanyaan diarahkan pada kejadian penting yang terjadi sejak evaluasi awal atau sesi sebelumnya, termasuk perubahan signifikan dalam gejala atau rutinitas sehari-harinya konselor. Konselor juga menyelidiki apakah masalah baru yang muncul ini mungkin sangat penting begitu. Konselor tidak hanya mencari informasi negatif, tetapi juga sengaja menanyakan tentang pengalaman positif sekecil apapun yang telah dialami oleh konselor. Nah, untuk mendapatkan update memiliki beberapa nilai terapeutik penting. Pertama, membantu mengidentifikasi isu-isu mendesak yang perlu penanganan segera dalam sesi tersebut, dalam sesi konseling ini begitu. Kedua, menanyakan tentang pengalaman positif yang bisa membantu memperluas perspektif konseling yang mungkin terdistorsi oleh depresi, yang cenderung membuat mereka atau konseling hanya fokus pada hal-hal negatif saja. Yang ketiga, informasi yang didapat akan menjadi data berharga untuk formulasi khusus yang komprehensif yang akan mengarahkan intervensi terapeutik selanjutnya. Baik, yang terakhir ini ada diskusi diagnosis dan psikoedukasi. Baik, dalam pendekatan komunikasi ini, ketika membahas diagnosis, konselor menggunakan bahasa yang sederhana, seperti yang saya bilang tadi, menghindari label yang mungkin membuat konseling merasa terpinggirkan atau kayak merasa bingung dalam sesi konseling tersebut. Pendekatan empatik ini yang menormalkan pengalaman konseling yang sangat penting, misalkan dengan mengatakan gejala yang Anda alami adalah umum terjadi pada orang-orang depresi. Konselor dapat menggunakan analogi seperti melihat dunia melalui kacamata hitam untuk menggambarkan bagaimana depresi mempengaruhi persepsinya. Nah, penting juga untuk menekankan bahwa pikiran negatif yang dialami konseling adalah gejala dari kondisi mereka, bukan kebenaran absolut tentang diri mereka atau dunianya. Nah, psikoedukasi mencakup penjelasan tentang model kognitif depresi yang menunjukkan bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku saling mempengaruhi.
konselor menjelaskan faktor-faktor biologis seperti ketidakseimbangan neurotransmitter, psikologis seperti pola pikir negatif, dan sosial seperti isolasi atau kehilangan dia berinteraksi dengan lingkungan sosialnya yang berkontribusi pada depresi. Konseli juga diberi penjelasan mengenai bagaimana CBT ini bekerja untuk membantu kondisi mereka, termasuk proses mengidentifikasi, menentang, dan mengubah pikiran otomatis negatifnya. Nah, dampak dari terapeutik tersebut itu dari diskusi diagnosis dan psikoedukasi memiliki dampak yang signifikan, yaitu yang pertama, membantu konseli mengurangi rasa malu, bersalah, atau takut yang sering dialami oleh konseli yang baru saja didiagnosis. Yang kedua, memiliki informasi tentang efektivitas CBT meningkatkan harapan konseli untuk pemulihan yang merupakan faktor penting dalam keberhasilan terapi atau konseli. Ketiga, pendekatan yang jelas dan empatik memperkuat aliansi terapeutik. Yang terakhir, psikoedukasi mempersiapkan konseli untuk proses terapi selanjutnya dengan memberikan pemahaman mengenai apa yang akan dilakukan dan mengapa harus melakukan sesi konseling tersebut. Baik, dari keempat tahapan tersebut, dari yang menetapkan agenda, pemeriksaan suasana hati atau mood check, mendapatkan update, serta diskusi diagnosis dan psikoedukasi, setiap tahap memiliki tujuan spesifik dan berkontribusi pada keseluruhan efektivitas sesi. Dalam keempat tahap ini, bersama-sama membangun fondasi yang kuat untuk proses terapi yang akan berlangsung selama sesi tersebut, struktur yang jelas, aliansi terapeutik yang kuat, dan pemahaman yang baik tentang kondisi konseli adalah komponen penting yang menunjukkan keberhasilan terapi secara keseluruhan. Oke, baik. Yang terakhir yaitu hubungan antara struktur awal yang baik adalah keberhasilan konseling. Penelitian menunjukkan bahwa sesi awal yang struktur dengan baik berkorelasi positif dengan hasil konseling yang lebih baik. Hal ini karena struktur menciptakan rasa aman dan kepastian, meningkatkan keterlibatan konseli, dan memastikan bahwa setiap tahapan atau langkahnya penting dari proses konseling yang dibahas secara sistematis. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh saya. Jadi saya Citra Fatima Azahra dengan NIM saya 23011160921. Jadi saya akan melanjutkan materi ke-6 mengenai prosedur CBT 2, yaitu teknik cognitive restructuring. Restructuring. Nah, jadi pembahasan dalam teknik restructuring ini yang pertama pastinya ada teknik kognitif itu sendiri dan juga ada model kognitif dalam CBT dan juga prosedur terapi menurut Donald Metzhanban. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menerangkan mengenai apa sih itu teknik kognitif restructuring. Nah, jadi teman-teman, cognitive restructuring itu atau restrukturisasi kognitif ya, itu adalah salah satu teknik inti dalam pendekatan kognitif behavior terapi atau bisa dibilang biasanya itu CBT. Nah, jadi teknik ini tuh dikembangkan atas dasar teori bahwa pola pikir atau kognisi itu seseorang itu memiliki pengaruh langsung terhadap bagaimana ia merasakan, terus juga berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, jika seseorang itu memiliki cara berpikir yang cenderung negatif ataupun menyimpang serta irasional, ia itu lebih rentan mengalami gangguan psikologis, seperti kayak kecemasan, depresi, dan juga gangguan stres. Jadi, oleh karena itu melalui
restrukturisasi kognitif itu, konseli itu dilatih untuk mengidentifikasi pikiran yang tidak adaptif. Jadi kayak mengevaluasi keabsahan dari logikanya gitu. Nah, lalu menggantikannya dengan pikiran yang lebih realistis serta positif. Nah, kemudian ada juga menurut Putranto. Nah, menurut Putranto ini, terapi kognitif perilaku ini memfokuskan perhatiannya kepada upaya sistematis untuk mengubah pola pikir destruktif yang berasal dari sistem keyakinan dan kebiasaan pola pikir seseorang. Jadi dalam praktiknya itu pendekatan CBT ini tidak bersifat tunggal gitu. Jadi beberapa model lebih menekankan pada perubahan pikiran kognitif change, sedangkan yang lain itu lebih menitik beratkan kepada perubahan perilaku. Nah, jadi dengan hal tersebut itu kayak teknik kognitif restructuring ini menjadi jembatan utama antara aspek kognitif dan juga perilaku tersebut. Karena tujuannya untuk mengoreksi distorsi kognitif dan memberikan konseli alat bantu untuk memahami dirinya sendiri secara lebih rasional dan juga fleksibel. Oke. Nah, jadi teknik ini tuh sangat bermanfaat bagi individu, terutama bagi konseling. Mengapa? Karena teknik ini yang pertama adalah memiliki pola pikir yang terpolarisasi atau bisa dibilang melihat segala sesuatu dalam dua kutub yang ekstern, hitam putih, terus juga baik buruk. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada menunjukkan reaksi emosional yang berlebihan terhadap situasi sehari-hari. Nah, kemudian yang ketiga, mengalami kecemasan yang tidak sesuai dengan tingkat ancaman yang sebenarnya. Jadi, dengan restrukturisasi kognitif ini, konseli itu dibantu untuk mengganti pikiran-pikiran negatif yang otomatis muncul dengan pikiran yang lebih sehat ataupun adaptif. Nah, melalui proses yang tidak hanya menyentuh permukaan pikiran otomatis, tetapi juga hingga pada tingkat keyakinan yang lebih dalam jika diperlukan. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu adalah peruntukan teknik kognitif restructuring dalam model kognitif. Jadi, di dalam CBT, itu ada pikiran manusia yang dipetakan dalam 3 tingkatan utama yang saling berhubungan, yaitu ada automatic thoughts, kemudian intermediate belief, dan juga core belief. Jadi teknik kognitif restructuring ini dapat diterapkan pada ketiga jenis keyakinan kognitif. Jadi yang pertama adalah automatic thoughts. Automatic thoughts itu adalah pikiran otomatis. Nah, jadi merupakan pikiran spontan yang muncul tanpa disadari ketika seseorang itu menghadapi suatu situasi. Jadi pikiran ini tuh sangat cepat dan langsung gitu, dan seringkali bersifat negatif atau penuh ketakutan. Jadi meskipun seketika pikiran ini memiliki kekuatan yang besar dalam membentuk perasaan dan perilaku seseorang. Contohnya kayak kita ataupun konseli itu selalu kayak berpikir aku pasti gagal. Terus juga kira-kira mereka pasti membenciku. Nah, itu termasuk pikiran-pikiran otomatis, automatic thoughts. Nah, jadi karena sifatnya yang konkret dan mudah dikenali, itu adalah automatic thoughts yang menjadi fokus awal dalam restrukturisasi kognitif. Baik, selanjutnya adalah intermediate belief. Jadi intermediate belief itu adalah keyakinan menengah, di mana itu berisi asumsi ataupun aturan pribadi yang seringkali bersifat kaku ataupun tidak realistis. Keyakinan ini biasanya berkembang dari pengalaman hidup dan nilai yang diinternalisasi sejak lama. Jadi intermediate belief ini menjembatani antara pikiran otomatis dan keyakinan inti. Misalnya kayak jika aku tidak menyenangkan orang lain, maka orang itu tidak menyukaiku. Terus juga ada juga aku harus sukses agar aku bisa dihargai dengan orang-orang. Nah, terus jadi kayak dari pikiran-pikiran itu tuh kayak itu langsung terlihat dari belief-nya. Jadi dapat diakses melalui penggalian dari automatic thoughts yang berulang-ulang dari automatic thoughts-nya gitu. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga ini adalah core belief. Nah, core belief itu bisa dibilang adalah keyakinan tinggi. Keyakinan itu paling dalam diri sendiri ataupun orang lain dan dunia secara keseluruhan.
Jadi korban itu cenderung absolut dan juga emosional. Dan terbentuk dari hal-hal masa kecil ataupun trauma yang berulang. Contohnya kayak aku tidak berharga bagi orang lain. Terus dunia ini itu tempat yang kejam sekali. Nah, jadi dari strukturisasi terhadap core belief ini memerlukan proses terapi yang lebih panjang dan mendalam. Karena keyakinan tersebut itu sangat melekat dalam kepribadian manusia. Oke, selanjutnya lanjut kepada prosedur terapi ini menurut Donald Metzgenbaum. Nah, Donald Metzgenbaum ini adalah tokoh penting dalam pembangunan cognitive behavior modification atau bisa dibilang CBM. Ia adalah memadukan restrukturisasi kognitif dengan pelatihan keterampilan pemecahkan masalah dan coping. Salah satu prosedur terkenalnya adalah instruksional. Nah, atau bisa dibilang institutional training atau SIT gitu ya, yang mengajarkan individu untuk mengganti dialog internal negatif dengan pernyataan diri atau self instruction yang lebih konstruksif. Jadi ada juga tahapannya. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran konseli terhadap dialog internal yang negatif. Di mana langkah awal ini Metzgenbaum ini adalah membantu konseli untuk menyadari self-talk ataupun dialog internal negatif yang selama ini berlangsung secara otomatis dan tidak disadari. Jadi self-talk ini tuh bisa berupa ucapan diri yang melemahkan, kemudian pemikiran negatif, ataupun imajinasi yang menakutkan seperti kayak visualisasi diserang, kemudian gagal total, ataupun ditinggalkan. Nah, contohnya itu adalah seorang mahasiswa yang cemas meninggalkan asrama karena terbayang akan diserang secara tiba-tiba. Nah, jadi kayak dari pikiran tersebut itu seolah-olah itu alami dan masuk akal gitu loh. Padahal kan belum tentu sesuai dengan realitasnya. Nah, kemudian yang kedua adalah mengevaluasi dan menantang pikiran negatif. Jadi setelah self-talk negatif dikenali itu tadi, konselor itu diajak untuk mengkaji logika dan keabsahan pikiran tersebut. Jadi kayak konselor itu ataupun terapis akan menggunakan reflektif yang tidak menghakimi gitu loh, tetapi menggugah dari pikiran si konselornya sendiri. Contohnya kayak apakah benar bahwa kamu akan selalu gagal? Terus juga apakah kamu punya bukti bahwa semua orang menolakmu? Terus juga adakah sudut pandang lain untuk memahami peristiwa ini? Nah, jadi dari tujuan dari tahap ini itu agar si konseli itu mempertanyakan validitas keyakinannya sendiri dan menyadari bahwa masalah emosionalnya itu bisa berasal dari pikirannya, bukan hanya dari eksternalnya. Nah, selanjutnya adalah mengganti self-talk negatif dengan self-instruction yang positif. Jadi, Metzgenbaum ini adalah menekankan pentingnya mengganti self-talk yang maladaptif dengan dialog internal yang konstruktif dan yang menenangkan gitu. Jadi proses ini tuh dikenal dengan self-instructional training, yang dimana konselor itu dilatih untuk menggunakan pernyataannya positif yang bersifat motivasional dan juga realistis. Contohnya di situ, saya sudah mempersiapkan diri dengan baik. Nah, itu kan kayak yang self negatifnya awalnya saya gagal itu bisa diganti dengan saya sudah mempersiapkan diri dengan baik, terus saya bisa mencobanya dan saya tidak harus sempurna untuk tetap bernilai gitu. Nah, jadi dari self instruction ini disusun bersama terapis ataupun konselor dan dirancang agar mudah diingat serta relevan dalam konteks masalah yang dihadapi oleh si konselinya. Selanjutnya yang keempat adalah melatih penggunaan dialog internal melalui eksperimen perilaku. Di mana setelah self-instruction itu baru dilihat, jadi konselingnya itu dilatih untuk menggunakannya secara berulang dalam kehidupan nyata. Terutama dalam situasi yang sebelumnya memicu kecemasan, kemarahan, ataupun rasa gagal. Jadi teknik itu dikenal sebagai behavioral eksperimen. Di mana si konseling itu menguji apakah pikiran positif yang baru itu lebih efektif dibandingkan pikiran negatif yang sebelumnya. Nah, jadi kayak terapis juga meminta konseling itu kayak untuk
mencatat peristiwa terjadi dan reaksi emosional itu bagaimana. Terus juga membandingkan hasilnya dengan menggunakan self-talk yang baru. Terus juga menyadari bahwa perubahan pikiran itu dapat membawa perubahan emosi dan juga tindakan. Nah, yang terakhir itu prosedurnya adalah mengembangkan keterampilan coping dan pemecahan masalah. Jadi, selain mengubah cara berpikir, Match Hanbom ini juga menekankan perlunya si konseling ini mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Jadi dari coping itu klien itu dilatih ataupun konseling itu dilatih untuk yang pertama. Itu di situ dengan jelas adalah mengidentifikasi masalah secara spesifik. Kemudian yang kedua adalah menghasilkan beberapa alternatif solusi. Yang ketiga adalah memilih solusi yang dianggap paling tepat. Dan yang keempat mencoba solusi tersebut. Dan yang kelima adalah mengevaluasi efektivitasnya. Jadi dari pendekatan ini mendorong konseli untuk tidak hanya bergantung kepada perubahan kognitif, tetapi juga aktif dalam mengubah respon perilaku dan sosialnya terhadap tantangan hidup manusia. Nah, jadi sekian presentasi saya dari materi pemaparan ke-6. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri dan juga setelah ini dilanjutkan oleh rekan saya yang ke-7. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya ada prosedur CPT-2 atau di sini pada bab pelatihan instruksi diri atau self-instructional training. Next. Nah, self-instructional training ini itu menjelaskan tentang metode yang membantu individu mengontrol perilaku mereka melalui dialog internal atau berbicara kepada diri sendiri. Nah, teknik ini itu sering digunakan untuk anak-anak hiperaktif dan impulsif, serta didasarkan pada model Luria yang menekankan pentingnya bicara pribadi atau private speech sebagai alat untuk mengarahkan tindakan. Next. Nah, apa sih self-instructional training itu? Jadi, berdasarkan model perkembangan Luria dan Vygotsky sesuai dengan bacaan pada buku Donald itu tadi, terdapat 3 tahap penguasaan verbal. Yang pertama ada kontrol eksternal oleh orang dewasa. Yang kedua ada ucapan luar anak sendiri yang memandu perilaku. Yang ketiga ada ucapan dalam internal speech. Jadi ini menjadi pemandu. Contohnya seperti berbicara di dalam hati. Kayak apa ya yang harus aku lakukan? Mungkin aku harus menyalin gambar ini dengan hati-hati. Lalu garis ke bawah, bagus. Sekarang ke kanan. Lalu selanjutnya aku kalau misalnya membuat kesalahan, aku bisa memperbaikinya. Bagus, selesai. Jadi seperti kita itu membatin dalam hati saat kita itu melakukan sesuatu. Nah, pada bab ini juga membahas dasar teoritis untuk modifikasi perilaku kognitif, termasuk pengaruh dari karya ahli teori seperti Albert Bandura dengan penekanannya pada pembelajaran observasional dan determinisme resiproka serta Aaron Beck yang mengembangkan terapi kognitif untuk depresi. Nah, Meichenbaum ini juga menjelaskan bahwa pendekatan interaktifnya itu bertujuan untuk menggabungkan wawasan dari berbagai teoritis untuk menciptakan model yang lebih komprehensif tentang perubahan perilaku manusia. Nah, next. Nah, selanjutnya Meichenbaum ini mengembangkan 5 langkah self-instructional. Yang pertama ini ada cognitive modeling atau permodelan kognitifnya. Jadi ini terapis mendemonstrasikan perilaku yang sesuai sambil memverbalisasikan instruksi-instruksi diri yang relevan. Misalnya, terapis mungkin menunjukkan bagaimana menghadapi situasi yang membuat frustasi sambil mengucapkan dengan keras instruksi-instruksi seperti tetap tenang. Ini adalah situasi yang menantang, tetapi aku bisa menanganinya.
Selanjutnya ada overt external guidance atau bimbingan eksternal terbuka. Nah, di sini konseli kemudian melakukan perilaku tersebut sementara terapis memberikan instruksi verbal. Nah, ini membantu konseli menginternalisasi langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas atau mengatasi situasi. Nah, yang ketiga ada overt self-guidance atau bimbingan diri terbuka. Di sini, konseli melakukan tugas atau menghadapi situasi sambil memverbalisasikan instruksi-instruksi dengan keras kepada diri mereka sendiri. Ini berarti membantu memperkuat hubungan antara verbalisasi dan perilaku. Selanjutnya ada faith over self-guidance atau bimbingan diri terbuka yang memudar. Nah, di sini konseli kemudian melakukan tugas sambil berbisik instruksi-instruksi kepada diri mereka sendiri yang seperti saya katakan sebelumnya tadi bahwa seperti membatin. Ini mewakili transisi dari verbalisasi eksternal ke internal. Selanjutnya ada convert self-instruction atau instruksi diri yang tertutup. Di sini akhirnya konseli melakukan tugas sambil menggunakan instruksi-instruksi diri internal dalam pikiran. Pada titik ini proses telah sepenuhnya diinternalisasi. Next. Selanjutnya, pada aplikasi klinis pelatihan instruksi diri atau the clinical application of self-instructional training. Poin utama pada bab ini itu ada isolasi sosial, skizofrenia dewasa, dan pemecahan masalah kreatif. Di sini isolasi sosial itu berarti digunakan untuk membantu individu yang menarik diri dari interaksi sosial agar lebih percaya diri dalam berkomunikasi. Dialog internal membantu mereka mengatasi rasa takut atau cemas saat berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya ada skizofrenia dewasa. Konseli dilatih untuk menggunakan instruksi diri guna mengatasi pikiran yang tidak relevan atau mengganggu. Misalnya, mereka bisa mengatakan kepada diri sendiri kayak tetap fokus pada pertanyaan selama sesi terapi. Selanjutnya ada pemecahan masalah kreatif. Teknik ini membantu individu berpikir secara kreatif dengan memberikan instruksi kepada diri sendiri, seperti coba pikirkan cara lain untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, Donald Meichenbaum ini juga mengidentifikasi 3 tingkat pemprosesan kognitif yang saling terkait. Pertama ada core beliefs atau keyakinan diri, yang kedua ada intermediate beliefs atau keyakinan menengah, yang ketiga ada automatic thoughts atau pikiran otomatis. Yang pertama ada core beliefs. Yang core beliefs ini atau keyakinan ini berarti keyakinan yang mendasar, mendalam, dan dimiliki individu tentang diri mereka sendiri. Core beliefs ini juga seringkali absolut dalam sifatnya dan berfungsi sebagai dasar untuk semua tingkat pemikiran lainnya. Contohnya seperti kayak saya tidak kompeten atau dunia adalah tempat yang berbahaya. Selanjutnya intermediate beliefs atau keyakinan menengah. Ini termasuk aturan, sikap, dan asumsi yang dikembangkan sebagai respons terhadap core beliefs. Mereka sering dinyatakan dalam bentuk jika, maka, atau pernyataan harus dan seharusnya. Misalnya, seorang dengan core belief saya tidak kompeten mungkin mengembangkan intermediate belief seperti saya harus bekerja lebih keras daripada orang lain untuk berhasil. Selanjutnya ada automatic thoughts atau pikiran otomatis. Ini adalah pikiran spesifik situasi yang muncul secara spontan sebagai respons terhadap peristiwa atau rangsangan tertentu. Nah, pikiran-pikiran ini tuh sering muncul dengan tepat dan tanpa upaya sadar, dan mereka sangat mempengaruhi emosi dan perilaku. Nah, self-instruction ini dianggap efektif karena pertama ini next. Nah, mengapa self-instruction ini dianggap efektif? Yang pertama ini karena meningkatkan kesadaran atas pikiran otomatis. Lalu juga bisa mengganggu kebiasaan merespon impulsif. Selanjutnya ada menggantinya dengan self-talk yang membangun. Konsep ini tuh selaras sama teori automatic thoughts. Terapi
intervensi pikiran otomatis dengan instruksi yang disengaja. Next. Selanjutnya ada observasi klinis dalam pelaksanaan pelatihan induksi diri atau clinical observation on conducting self-instructional training. Nah, pada bab ini tuh berfokus bagaimana pelatihan induksi diri dilakukan di lingkungan konseling. Jadi ada beberapa faktor-faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilannya. Yang pertama ini ada permainan. Nah, permainan ini tuh berarti menggunakan game sederhana agar anak bisa melatih instruksi diri tanpa tekanan. Selanjutnya ada emosi, dorong, ekspresi emosi. Jadi membantu anak mengenali perasaan sebelum respons. Yang ketiga ini ada fleksibel format, bisa individual atau kelompok, disesuaikan oleh konteks. Yang keempat ada imajinasi, bayangan sukses atau solusi, cocok untuk anak pemalu atau gelisah. Yang kelima ada kolaborasi, anak dilibatkan dalam membuat skrip apa yang akan kukatakan saat kesulitan. Yang keenam ada kelas terapkan bersama guru dan orang tua. Berarti ini bisa memperkuat generalisasi. Nah, contoh skrip kolaboratif self-instruction pada anak-anak itu seperti saat anak-anak itu berpikir atau membaca seperti ini. Saat aku marah, aku bisa bilang diri sendiri, tenang dulu, tarik napas, terus aku bisa minta tolong ke ibu guru, begitu. Next. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Yuk. Selanjutnya, saya Farida Umusolihah akan menjelaskan tentang prosedur CBT 4, yang dimana di dalam prosedur CBT 4 ini ada tahap inti, yaitu teknik coping skills, peruntukan core belief, intermediate atau automatic thought, prosedur Donald Meichenbaum. Dalam CBT ini terdapat tahapan inti yang menjadi fondasi proses terapeutik, yaitu pengembangan coping skills atau keterampilan menghadapi masalah, identifikasi struktur pikiran atau automatic thought, intermediate belief dan core belief, serta penerapan strategi integratif yang dikembangkan oleh Donald Meichenbaum melalui cognitive behavior modification. Nah, ini yang pertama ada teknik coping skills dalam CBT. Coping skills adalah strategi atau keterampilan yang dapat dipelajari dan dilatih untuk menghadapi tekanan, emosi negatif, konflik interpersonal, dan berbagai situasi sulit lainnya. Dalam CBT, coping skills diberikan untuk membekali konseli dengan cara-cara sehat, mengelola pikirannya, dan menyesuaikan perilakunya. Yang pertama ada Self-Instructional Training atau SIT oleh Donald Meichenbaum. Teknik ini fokus pada kemampuan individu untuk memandu dirinya sendiri melalui dialog internal yang positif. Dialog ini digunakan sebagai sarana untuk mengendalikan emosi dan merespon situasi secara lebih konstruktif. Contohnya, daripada mengatakan saya pasti gagal, konseli dilatih mengganti dengan saya sudah berusaha, dan itu yang paling penting. Misalnya pada anak dengan perilaku agresif, ketika anak mulai merasa marah, ia bisa melatih diri untuk berkata dalam hati, tenang dulu, ambil nafas, baru bicara. Ini menggantikan reaksi impulsif dengan proses berpikir. Di sini ada 5 tahapan dalam SIT. Yang pertama, modeling oleh konselor. Nah, konselor memberikan contoh self-talk positif dalam situasi tertentu. Misalnya dalam simulasi berbicara di depan umum, konselor berkata, saya gugup, tapi saya tahu saya mampu, saya sudah berlatih. Ini memberikan gambaran konkret kepada konseli tentang bagaimana berbicara kepada diri sendiri secara positif. Yang kedua ada instruksi eksternal. Konselor memberi perintah verbal yang diikuti oleh konseli. Contohnya, sekarang katakan, saya bisa mencoba ini perlahan-lahan dan tenang.
Konseli menirukan perintah tersebut, melatih kepatuhan dan internalisasi instruksi. Selanjutnya ada verbalisasi oleh konseli secara lantang. Konseli mengucapkan self-talk sambil menjalani aktivitas. Misalnya, konseli berkata, saya hanya perlu fokus 1 langkah dulu saat memulai tugas yang menantang. Selanjutnya ada reduksi volume suara. Konseli mengucapkannya dengan suara pelan atau dalam hati. Hal ini penting karena memungkinkan penggunaan teknik ini di tempat umum atau saat sedang bersama orang lain. Yang kelima adalah internalisasi. Self-talk menjadi respons otomatis yang muncul tanpa perlu dipikirkan secara sadar. Saat menghadapi stres atau tekanan, konseli langsung berpikir, saya bisa atasi ini, saya tidak sendirian. Ini menunjukkan perubahan cara berpikir yang berkelanjutan. Selanjutnya ada stress inoculation training. Sama seperti sebelumnya juga SIT juga. Ini bertujuan untuk mempersiapkan individu menghadapi stres melalui proses edukatif dan latihan. Analoginya seperti vaksinasi terhadap stres. Individu diberikan paparan kecil terhadap stres sambil dibekali keterampilan coping. Di SIT ini ada 3 fase. Yang pertama ada edukasi. Konseli diberikan pemahaman tentang stres dan dampaknya terhadap kognisi dan fisiologi. Contohnya, konseli belajar bahwa gejala fisik seperti detak jantung cepat dan nafas pendek itu bukan berarti akan pingsan, melainkan reaksi alami tubuh terhadap ancaman. Selanjutnya ada rehearsal atau latihan. Konseli mempelajari strategi mengatasi stres seperti pernafasan diafragma, relaksasi otot, dan lain-lain. Misalnya, konseli yang cemas menghadapi wawancara kerja akan dilatih membayangkan situasi wawancara dan menenangkan diri dengan teknik pernafasan. Selanjutnya ada aplikasi dan generalisasi. Konseli menerapkan keterampilan tersebut pada situasi nyata dengan dukungan dan evaluasi dari konselor. Konseli bisa diberi tugas rumah seperti menghadapi situasi yang sebelumnya dihindari, misalnya berbicara di rapat atau menghadiri acara sosial. Selanjutnya ada teknik pendukung coping skills. Yang pertama ada coping cards. Alat bantu visual berupa kartu kecil yang berisi kalimat penguat atau pengingat. Konseli dapat membaca kartu ini saat mulai merasa cemas atau putus asa. Contoh pada tulisan pada coping card ini misalnya, saya pernah melewati masa sulit dan bisa bertahan. Selanjutnya ada graded task assignment. Strategi memberi tugas besar menjadi bagian kecil agar tidak terasa membebani. Misalnya, daripada menunda menulis makalah karena merasa berat, konseli diminta memulai dari membuka laptop dan membuat kerangka saja di hari pertama. Selanjutnya ada role play dan behavioral rehearsal. Ini digunakan untuk latihan keterampilan sosial atau menghadapi situasi emosional yang kompleks. Contoh, konseli yang takut menolak permintaan orang lain akan dilatih menolak secara asertif melalui role play. Dan yang terakhir ada mindfulness dan relaksasi. Ini digunakan untuk mengurangi pikiran dan mengganggu dan meningkatkan kesadaran terhadap momen kini. Konseli diajarkan untuk fokus pada nafas dan sensasi tubuh, mengamati pikiran tanpa menghakimi. Selanjutnya ada struktur pikiran dalam CBT. Ada automatic thoughts, intermediate belief, dan core belief. Yang pertama ada automatic thoughts. Di automatic thought ini, konseli itu akan berpikiran cepat, spontan, dan biasanya tidak disadari. Juga ini tuh bersifat situasional dan emosional. Contohnya, saya tidak cukup pintar untuk presentasi ini. Dalam CBT, pikiran ini menjadi fokus utama dalam sesi awal karena paling mudah diakses dan diidentifikasi. Misalnya, konseling yang mengalami kecemasan sosial mungkin berpikir otomatis seperti, saya pasti salah ngomong dan ditertawakan. Pikiran ini memicu kecemasan dan perilaku menghindar. CBT membantu mengenali dan menantangnya.
Yang kedua ada intermediate belief. Nah, di intermediate belief ini berisi aturan hidup, sikap, dan asumsi yang mengatur pemrosesan informasi. Contohnya, ada aturan seperti saya tidak boleh gagal, tapi ada juga asumsi jika saya tidak disukai orang lain, maka saya tidak berharga. Nah, contoh kasusnya, seseorang yang memiliki aturan seperti saya harus selalu menyenangkan semua orang akan mengalami stres yang berlebihan jika harus mengatakan tidak. Nah, ini CBT ini tuh bisa membantu untuk mengevaluasi dan melenturkan keyakinan ini agar lebih realistis. Dan yang terakhir ada core belief. Core belief merupakan keyakinan paling mendasar yang biasanya terbentuk sejak masa kanak-kanak. Nah, core belief ini bersifat absolut, menyeluruh, dan sulit diubah. Contohnya, saya tidak layak dicintai, atau saya lemah, atau dunia adalah tempat yang berbahaya. Nah, contoh lainnya misalnya, konseli yang selalu merasa tidak berharga mungkin memiliki core belief seperti saya tidak cukup baik, yang terbentuk dari pengalaman masa kecil seperti selalu dibandingkan dengan saudara. Nah, CBT ini akan menantang keyakinan ini dan membantu konseli membentuk belief yang baru yang lebih sehat, seperti saya punya nilai sebagai individu. Oke, itu saja prosedur CBT 4 yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.